Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Wardoyo. Nomor UKG 201900998460. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022, kelas 002 Teknik Komputer dan Informatika, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali. Hari ini, Senin 13 Desember 2022, saya mengambil video praktek untuk kegiatan uji kinerja dengan topik pemanfaatan fungsi finansial SLN, SYD, dan DDB untuk penghitungan nilai penyusutan aset dalam mata pelajaran informatika. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoa. Bersiap. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya absen dulu ya. Alia, Andika, Hadir. Anggita, Hadir. Cantika, Hadir. Lisa, Hadir. terus Putri, Chandra, Sudi. Oke, jadi hadir semua ya hari ini. Ya, Pak. Ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas function finansial. Berikutnya adalah cara menghitung penyusutan atau depreciation. Di sini ada 3 function, yaitu SLN, SYD, dan DDB. Kita buat kesepakatan cara pembahasannya untuk materi kali ini. Nanti kalian akan saya berikan LKPD. Jadi rencana kita ada 2 pertemuan ya untuk materi ini. Yang pertemuan pertama adalah mencari materinya ya, dan cara nanti mempersiapkan untuk prakteknya. Yang pertemuan kedua adalah praktek dan presentasi serta kesimpulan pembelajaran. Baik, saya akan bagikan ya LKPD-nya. Oke, ini LKPD udah saya share di buat kalian. Nanti kalian download. Ini untuk pertemuan pertama LKPD 1, nanti pertemuan kedua LKPD 2. Cara kerjanya kalian ikutin, di situ ada perintahnya. Materi ini kita akan buat kelompok, masing-masing kelompoknya itu 3 orang. Jadi yang sesuai dengan kelompok yang sudah kita buat waktu pertemuan kedua kemarin, ya kan? Pertemuan kedua pada bahas masalah aritmatika. Masih ingat kan ya kelompoknya ya? Sekarang ini kalian duduk menurut kelompoknya masing-masing. Ya, silakan.
Udah. Oke, udah sesuai kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 9. Kelompok 11. Oke ya, baik. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan review dulu pertemuan sebelumnya ya. Pertemuan sebelumnya itu kita membahas masalah investasi. Gimana cara menghitung investasi dilihat dari nilai uang yang sekarang dan yang akan datang, yaitu PV, present value, dan future value. Untuk materi yang kemarin itu ada yang masih belum jelas atau ada pertanyaan gitu? Jelas. Baik, kalau materi sebelumnya sudah paham semua, kita masuk ke materi hari ini, yaitu menghitung penyusutan. Udah ada yang pernah belajar mengenai fungsi-fungsi untuk menghitung penyusutan? Oke. Jadi nanti kalian secara kelompok itu cari dulu itu. Jadi misalnya gini, misalkan ada kalian punya mesin produksi. Mesin produksi itu harganya itu 550 juta, ya kan? Dalam 5 tahun, dipakai 5 tahun, itu kalian hitung penyusutannya tiap tahun itu seperti apa. Terus nanti sisa yang sudah nggak bisa disusutkan lagi itu berapa, ya kan? Setelah 5 tahun itu. Jadi misalnya residunya 50 juta gitu, residunya. Itu gimana cara menghitungnya? Terus kalau sudah, itu kan ada, kalau untuk menghitung penyusutan itu ada 3 fungsinya, itu ada SLN, SYD, dan DDB. Nanti ketiganya kalian bandingkan. Beban penyusutannya itu grafiknya seperti apa? Buat grafik, grafik garis maupun grafik batang. Gitu. Nanti di LKPD-nya kalian lihat dan cari gitu. Ya. Ya udah, sekarang kalian kerjakan itu berdasarkan LKPD 1 secara kelompok, cari yaitu pengertiannya, sintak atau rumus dari function masing-masing, ya kan? Terus nanti dicari tabelnya kayak apa. Terus tabel untuk simulasi dari data-data yang saya tanyakan tadi, sehingga nanti pada akhirnya kita akan praktekkan di lab di pertemuan kedua, ya kan? Silakan mulai. Oke, silakan kalian cari. Jika mengalami kesulitan, kalian dapat bekerja sama dengan teman satu kelompoknya, ya. Nah, ini kelompok 9 ini. Kamu udah nyari apa? Terus itu sintaknya mana? Tuh. Terus masing-masing variabel name-nya apa maksudnya? Udah. Terus sesuai dengan soal yang Bapak kasih tadi, ada hubungannya? Ada. Tahu. Ya udah, nanti kamu ini disiapkan untuk dipraktekkan di lab, ya. Ini. Oke. Tadi teman kalian sudah dapat, ya kan? Itu pengertiannya, sintaknya, terus dia masing-masing variabel fungsinya apa, bahkan sudah dapat tadi ada nilai untuk simulasi, nanti bentuk tabelnya, ya kan? Kan ada 4 kolom tuh. Kolom yang pertama tahun, kedua adalah penyusutan, ketiga adalah akumulasinya, baru nilai terakhirnya, nilainya.
Terus yang lain gimana? Sudah dapat semuanya? Oke, untuk menambah pemahaman kalian, saya jelaskan juga ya untuk ini. Sebentar saya buka presentasi saya. Oke, fungsi finansial untuk menghitung penyusutan itu ada 3, yaitu SLN, SYD, dan DDB. Coba materinya. Nah, kalau di sini saya searching ke alamat web ini, jadi fungsinya adalah begitu, untuk menghitung lebih cepat data keuangan. Ada banyak fungsi finansial yang lain. Berikut ini akan terus turun ke bawah. Nah di sini nih, salah satu fungsi SLN adalah dia straight line method. Di sini rumusnya adalah sama dengan SLN, cost, salvage, dan life. Cost di sini adalah nilai dari barang yang akan disusutkan. Nah, salvage ini adalah residu. Jadi misalnya penyusutan 100 juta, sisanya tinggal 50 juta, kan nggak mungkin disusutkan dalam 1 tahun. Tapi itu sisa biayanya adalah 50 juta gitu. Karena bukan 100 lagi. Terus untuk life itu adalah umur barang itu. Jadi misalnya masa habis barang itu digunakan paling maksimal itu biasanya kalau untuk mesin-mesin kayak itu 5 tahun. Tapi kalau untuk elektronik 4 tahun, bahkan ada yang 3 tahun. Jadi begitu. Terus lanjut. Nah, untuk SYD sendiri adalah dia sum of year digital method. Kalau yang SLN itu adalah tiap tahun penyusutan sama, kalau yang SYD itu tiap tahun itu berbeda. Dia sesuai dengan tahunnya. Dia metodenya menurun dari biayanya gede sampai turun. Terus yang DDB. Nah, DDB. Nah, kalau ini double decline. Double decline balance method itu dia penyusutannya pertama sangat gede, jadi seakan-akan 2 kali karena double, jadinya tinggi, nanti turun sampai 5 tahun itu kecil sekali. Nah, ini gambarannya, nanti kalian akan praktekkan ya yang sudah kalian siapkan tadi. Untuk data-data itu bisa dicoba dengan yang Bapak tanyakan pertama kali itu, yang di pertanyaan pertama itu sebagai data untuk simulasi praktek kalian. Paham ya? Paham. Oke. Sekarang materinya udah, kalian juga udah searching, terus udah paham? Benar, ini udah paham? Ada yang nanya nggak? Ada? Ya. Yang masih kurang paham sama yang DDB. Oh, baik. DDB itu adalah double decline balance method, yaitu dia penyusutannya untuk tahun pertama itu 2 kali dibandingkan dengan metode yang lain. Jadi dia akan tinggi, nanti ke tahun keduanya rendah ya. Misalkan turunnya agak jauh karena double ya kan, gitu. Jadi sampai 5 tahun itu kayaknya penyusutannya kecil sekali. Gitu. Udah paham? Diterima? Oke. Terus yang lain? Bagus sekali ya pertanyaannya ya. Ada keberanian untuk nanya, kita kasih plus dulu. Oke, kalau begitu kalian sudah searching tadi ya mengenai function untuk menghitung penyusutan SLN, SYD, DDB.
Bapak juga sudah jelaskan materi, tadi ada kita kesempatan tanya jawab. Selanjutnya sambil menunggu kita nanti praktek di lab, kalian bisa literasi lagi di perpustakaan atau buku siswa, dicari referensi yang lain untuk memperkuat metode-metode yang kalian akan praktekkan di lab nanti. Begitu ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, yang sudah kalian siapkan untuk praktek di lab ada apa aja? Coba dari siapa? Kamu gimana? Coba mana yang udah disiapkan? Oke. Coba kamu bacakan yang udah kamu siapkan. Ayo, bacakan. Yang pertama itu ada mencari informasi mengenai pengertian dan kegunaan fungsi tersebut. Yang kedua ada mencari rumus atau sintaknya dan memahami masing-masing nama, variabel, dan atribut yang ada. Yang ketiga, mencari bentuk tabel yang tepat untuk simulasi perhitungan dan penerapannya. Yang keempat, mempraktekkan simulasi perhitungan masing-masing fungsi di lab. Yang kelima, mempresentasikan hasil perhitungan dan grafik perbandingan masing-masing beban penyusutan di depan kelas. Yang keenam, membuat kesimpulan. Terus yang kedua? Yang kedua itu ada fungsi SLN, straight line method, digunakan untuk menghitung nilai penyusutan dari suatu aktiva untuk suatu periode tertentu dengan menggunakan straight line method atau metode garis lurus. Dengan cara ini nilai penyusutan akan merata setiap tahunnya. Terus yang ke bawahnya ada lagi? Udah cukup? Ya, bagus sekali ya. Tadi yang udah disiapkan udah lengkap. Jadi ada sintaknya, ada data untuk simulasinya dari yang Bapak kasih ya. Terus kalian juga tabelnya udah tahu bentuknya kayak apa, sehingga nanti mudah-mudahan lancar ya untuk praktek di lab. Oke, sudah jelas semua ya. Bahan praktek juga udah siap semua ya. Sudah. Oke, kalau begitu kita akhiri pertemuan kali ini dengan ucapkan membaca hamdalah secara bersama-sama. Oke, tepuk tangan untuk aktivitas hari ini kita bersama. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama dulu. Silakan dipimpin pertama. Sebelum kita memulai pelajaran ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Alia, Hadir. Andika, Hadir. Anggita, Hadir. Elma, Fatia, Hadir. Syahra, Syuhdi, hadir semua ya, berarti? Oke. Baik, untuk pertemuan kedua kali ini kita akan mempraktekkan
fungsi dari menghitung depresiasi ya, menghitung penyusutan yang kalian kemarin pertemuan pertama sudah siapkan. Udah bahan-bahan prakteknya sudah disiapkan semua, nggak ada yang ketinggalan? Sudah. Oke, kalau begitu silahkan dimulai untuk simulasi penghitungan, baik itu fungsi dari SLN, SJD, dan DDB, ketiga-tiganya. Setelah itu nanti kalian buat grafiknya, ya kan, perbandingan dari beban penyusutannya masing-masing metode, baru dibikin grafiknya dan selanjutnya nanti dipresentasikan ke depan. Oke, silakan mulai. Oke, sejauh ini gimana kalian dan nyoba apa lancar? Nah, ini yang itu gimana? Ya, oke. Coba itu diselect, enggak yang ini, yang itu diselect. Ini select itu kayak gini nih, select. Kamu kasih warna hitam di sini. Tuh kan edisi gitu loh Mas. Nih. Oke, kamu yang ke atas. Yang ke atas internetnya enggak. Terus kamu ini kan bisa diselect terus kasih warna hitam keluar semua. Coba. Enggak, cancel. Ini ngitungnya ini kan ini akumulasinya. Terus lanjut. Oke, sudah ada yang selesai? Oh ya, coba lihat. Oke, ini yang SLN kamu ya. Nanti yang SCD sebelah kamu juga ya, yang SLD. Yang DDP mana? Kamu DDP? Ya DDP berarti nanti ini dari rumus ya kan. Ini adalah karena baru 1 tahun berarti sendiri dia, ini juga dari sini. Nah ini adalah itu dikurangin ini ya kan, dikurangin ini ya kan, itu set, baru nanti tahun kedua karena sama berarti akumulasinya udah 2 tahun, berarti 2 kali kan, 2 kali ini oke ya, bagus. Nih udah selesai. Terus masing-masing bebannya kamu udah bandingkan dengan mana grafiknya. Oke, ini yang terus kok 1 juta ini angkanya kegedean. Mana kok 1 miliar, orang itunya aja 550. Nih, oh 5 miliar ya. Oh iya bener, mahal amat ya mesin apa ini. Oh 505. Harusnya ini. Oh kebanyakan, coba. Oke, 550 kebanyakan 0, pantesan ya kan. 550 lah, 550 nolnya yang dibuang ya. Nah, iya, ini kan langsung di sini tinggal diganti nih, buang nolnya 1. Nah kan langsung berubah. Nah kan 100 tadi bilang ya kan, kok 10 sih, karena sisanya ini bukan 50. Nah kan 100 toh, berubah semua kan. Oke ya. Oke, jadi betul ini udah selesai tuh ya, udah. Oke, udah selesai semua. Berarti kalian yang presentasi kelompok berapa nih? Kelompok 9 ya? Oke. Iya, Pak. Oke, teman kalian ini dari kelompok 9 sudah selesai untuk penghitungannya, dan
muncul grafiknya. Nanti mereka akan presentasi dan kalian menanggapi ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan aja. Oke, kelompok 9 silakan presentasi ke depan. Nanti diperkenalkan ya itunya, nama pesertanya dan siapa-siapa menerangkan apa. Sama. Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ulang Lemim Fakih dari Ketua Kelompok dari kelas 10 Akil 2, kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi finansial penyusutan yang beranggotakan saya Nisa. Saya Vanessa Karyati. Saya Naila Lisa. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang SLN. Untuk mencari beban penyusutan, kita harus menggunakan fungsi dari SLN, yaitu dengan memasukkan harga perolehan, nilai residu, dan umur ekonomis. Kedua, untuk mencari akumulasi penyusutan, karena ini adalah tahun pertama, jadi kita akan menyalinnya dari beban penyusutan tahun pertama, yaitu 100 juta. Untuk mencari nilai buku atau nilai sisa didapatkan dari harga perolehan yang di F4-kan dan dikurang oleh akumulasi penyusutan tahun pertama. Setelah itu semuanya disalin ke bawah untuk beban dan nilai buku. Kedua, kita akan mencari akumulasi penyusutan tahun kedua dengan cara akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah dengan beban penyusutan tahun kedua. Lalu semuanya disalin akan menjadi seperti ini. Kedua, untuk mencari beban penyusutan diperoleh dari memasukkan fungsi SWP pada scroll. Diagram yaitu klik harga perolehan. Lalu nilai residu, umur ekonomi, dan periode. Yang kedua, mencari nilai akumulasi penyusutan, yaitu mengcopy beban penyusutan. Lalu yang terakhir kita mencari nilai buku atau nilai sisa, yaitu dengan cara harga perolehan di F4 kan, lalu dikurang dengan nilai akumulasi penyusutan tahun pertama, setelah itu salin ke bawah, dan selesai. Nah, di sini ada fungsi DDB. Cara mencari beban penyusutannya adalah sama seperti SLN, yaitu klik harga perolehan, nilai residu, umur ekonomis, dan periode tahunnya. Nah, yang kedua itu mencari akumulasi penyusutan, yaitu dengan cara mengcopy B26. Terus yang terakhir, kita mencari nilai buku atau nilai sisa, yaitu dengan cara harga perolehan di F4 kan, lalu dikurang dengan akumulasi penyusutan tahun pertama, setelah itu disalin ke bawah, yang ini disalin ke bawah semua. Oke, itu penghitungannya. Terus grafiknya mana? Grafik, silakan. Ini grafik yang kami temukan, yaitu ini adalah perbandingan dari metode garis lurus, jumlah angka tahun, dan saldo menurun ganda. Lalu ditemukan grafik garis seperti ini. Oke. Yang kedua ada grafik diagram batang yang kami temukan juga seperti ini. Oke, kelompok 9 tadi penghitungannya sudah benar, grafiknya sudah muncul juga benar. Bagus sekali ya. Kita kasih aplaus untuk kelompok 9. Nah, dari presentasi yang mereka paparkan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Andika. Saya izin bertanya, untuk yang metode jumlah angka tahunnya, yang SYD,
itu kenapa dari beban penyusutannya itu menjadi pecahan, sedangkan metode yang lainnya tidak menjadi pecahan. Terima kasih. Ya, silahkan. Yang SCD siapa yang mau jawab? Oh iya ya udah. Silakan didiskusikan. Diskusikan. Udah. Oke, kita kasih plus dulu nih. Andika pertanyaannya bagus, mereka diskusi dulu. Kelihatannya agak perlu berpikir agak lama ya. Yuk kita kasih plus ke Andika. Yuk. Nah, udah, ya silakan dijawab pertanyaan. Ya. Izinkan saya menjawab pertanyaan Andika, karena dari awal menjumlahkan angkanya itu udah tidak sama, jadi untuk nilai selanjutnya banyak yang tidak sama. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, itu agak betul ya. Ini untuk penghitungan penyusutan tahun pertama setelah dimasukkan ke rumus, angkanya tidak bulat ya. Kayak ini kan bulat nih 100, ini 220. Nah ini dalam pecahan. Sehingga untuk penghitungan tahun-tahun berikutnya dia kombinasi, bisa dia pecahan, bisa bulat. Kebetulan ada yang bulat ya. Makanya kita gampang menyimpulkan bahwa dia ada kombinasi. Jadi kalau misalnya dia pecahan semua, kita mungkin berasumsi selalu pecahan. Karena dia ada 100 juta di tahun ketiga, makanya kesimpulannya adalah dengan penghitungan rumus, tahun pertama pecahan, untuk selanjutnya ada kombinasi angkanya. Bisa jadi pecahan, bisa jadi bulat gitu. Ya, begitu ya. Udah jelas? Oke. Ada yang lain? Pertanyaan lain? Ya? Kalau nggak ada, ayo ada. Cukup ya? Oke. Kalau udah, kita kasih aplaus sekali lagi ke tim 9 ini atau kelompok 9 ini yang sudah bagus sekali. Karena memang saya lihat juga dari persiapannya kemarin, dari mulai searching materinya, terus prakteknya juga tepat. Sudah kita kasih plus sekali lagi. Ya udah, silakan. Terima kasih. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk materi penghitungan penyusutan kali ini udah bisa dimengerti semua? Sudah. Baik, kalau begitu kita akhiri pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajarin itu bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Kita akhiri dengan berdoa, tapi sebelumnya kita apresiasi terhadap diri kita masing-masing. Kita tepuk tangan bersama yuk. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas masalah siklus akuntansinya. Jadi mengenai dari neraca, buku besar, dan jurnalnya. Oke ya. Oke, diakhiri dengan berdoa. Silakan Andika dipimpin. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, komputer dimatikan semua. Nanti kalian langsung pulang. Jangan itu ya, jangan nongkrong-nongkrong ya. Langsung pulang. Mungkin dimulai dari baris sini dulu dan langsung bergiliran biar nggak
Tubrukan di situ. Terus komputernya udah dimatikan semua ya. Terus nanti sebelum kalian pergi itu dimasukin kursinya dirapikan. Budayakan kerapihan pekerja ya. Oke. Ya, silakan. Silakan, Bro. Oke. Ayo. Ayo. Pak. Yuk. Ya. Iya. Oke, makasih ya. Ya. Makasih. Makasih. Makasih.